hari ini Bapak Ibu saya mau bicara, kalau tadi bicara Korean Wave, hari ini saya berjudul temanya Indonesia Wave. Ya, jadi kita ngomong Indonesia. Nah, Bapak Ibu kalau kita tahu bahwa seringkali sesuatu itu tiba-tiba datang. Ya. Contoh misalnya waktu tsunami di Palu, ya, COVID, tiba-tiba orang nggak sangka 2019 adem-adem, 2020 awal masuk masih adem-adem juga, tapi begitu masuk Februari, COVID merajalela di mana-mana dan terakhir masuk Indonesia bulan April kita lockdown. Semua tiba-tiba. Ada seorang peneliti di kelautan, dia menemukan namanya Rogu Wave. Jadi ombak besar yang bisa tiba-tiba datang, bisa ombaknya itu setinggi 10 lantai katanya. Jadi ombaknya besar. Tapi ombak ini datang, Rogu Wave ini datang bukan dikasih kode ada aba-aba. Ya, kalau tsunami ada simbolnya. Dari pantai air udah mulai surut sampai masuk ke tengah lalu baru berbalik. Rogu wave ini bisa terjadi dalam keadaan yang tenang, tiba-tiba bergerak lalu naik ombaknya 10 lantai. Kapal tanker pun bisa hancur kalau sudah terkena namanya rogu wave. Kehidupan kita nih Bapak Ibu sama ya. Kita merasa tenang-tenang saja, gak ada apa-apa. Ya walaupun 2025 orang bilang aduh ekonomi sulit, cari pekerjaan sulit, segala macam sulit. Mungkin ada juga yang gak sulit, tenang-tenang aja tapi tiba-tiba kita gak tahu badai datang dalam kehidupan kita. Kehilangan orang, tiba-tiba yang tadinya sehat, ya saya punya teman kemarin belum lama, hidupnya sehat, dia sering olahraga, maraton, ikut dan segala macam, kena masalah jantung. Padahal kalau dipikir makanannya juga luar biasa, boleh dibilang bukan vegetarian tapi dia senangnya sayur, gak jarang makan daging. Tapi jantung harus bypass. Seringkali badai yang mungkin kita berpikir dalam kehidupan kita tenang, nyaman. Tapi Tuhan izinkan. Belum lama Charlie Kirk ya, tiba-tiba ditembak. Lalu satu dunia ya, kemarin 3 juta lebih warga London ya mereka memperingati. Ada rogu wave yang membuat badai yang luar biasa mungkin menghantam kita. Tapi ada juga badai yang positif seperti seorang Charlie Kirk ketika dia di-shoot walaupun dia ditembak, kita sedih sekali dengar ya. Tetapi ya luar biasa menggerakkan banyak orang, membuka banyak mata orang. Jesus is the Savior. Tuhan Yesus penyelamat. Itu pesannya dia. Dia bilang saya ini orang berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu nonton YouTube-nya lagi, saya ini orang berdosa. Tapi Tuhan itu menebus dosa saya. Itu terus yang ditekankan, itu terus yang ditekankan. Makanya dia running dari kampus ke kampus ya, diajak dialog. Orang-orang yang lagi mungkin frustasi dan lain-lainnya. Nah bagaimana gelombang kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah kalau Bapak Ibu ingat-ingat ya 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kita udah ikut Tuhan, udah ke gereja ini, udah melayani. Atau kita sama aja. 5 tahun lalu saya ke gereja ini sama, saya juga datang tiap pagi, pulang dari tempat ini saya gereja, saya mungkin langsung ke cari makan. Buat kita minggu hanya rutinitas. Atau kita maunya satu gairah kayak tadi namanya transformasi. Ya, begitu anak-anak mudanya harus ditransformasi karena mereka jangan sampai apa? Jatuh ke dalam LGBT. Ya. Kalau yang dewasa pinjol. Mulai karena apa? Karena merasa apa? Statusnya kok orang lain bisa punya tas ini, orang lain bisa punya kendaraan ini, saya nggak punya. Lalu mulai berpikir. Tapi kerohanian kita gimana? Apakah kita biasa-biasa aja? Atau kita punya rogu wave yang tiba-tiba boom Tuhan bentuk kita dan kita semangatnya luar biasa membangun, melayani Tuhan. Ke gereja itu dengan exciting. Sama seperti orang nonton Blackpink misalnya gitu kan. 12 juta dibayar perebutan, beli tiket sampai kehabisan. Gereja gratis, nggak mau datang juga, aduh hujan gede, aduh banjir, aduh ada lagi demo, begitu banyak alasan. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak tentang bagaimana sebuah gelombang, bagaimana mengatasi sebuah badai. Ya, ada 3 gambar saya sampaikan di sini. Ada orang yang melihat bahwa gelombang hidupnya menghantam dia, ada orang yang dia tenang-tenang saja dia berselancar dalam badainya, dalam kehidupannya. Tapi ada orang juga mulai was-was, khawatir, udah berpikir yang negatif terus. Begitu menghadapi badai, negatif thinking, terus menerus lalu merasa khawatir. Tapi ada juga orang yang
tiba-tiba jatuh lalu merasa aduh ini badai pasti menghancurkan saya. Setiap hari kita memperkatakan hal yang negatif. Aduh Tuhan gimana sih ekonomi saya hancur, aduh Tuhan gimana sih pekerjaan saya gak pernah berhasil. Terus menerus kita mengeluh. Itu bagaikan orang yang ketemu badai tapi frustasi. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan ingin mengajar kita belajar bersama-sama. Ada seorang namanya ya Miles Smithson. Dia ini hobi berlayar. Tahun 1956. Dia mencoba dari benua Australia ya, dari Melbourne menuju UK Inggris ya. Jadi kalau lihat garis tarikan saya di depan sana ya. Di tengah-tengah ini yang bahaya. Tidak ada kapal kecil atau kapal perahu layar yang berani melewati namanya perbatasan, saya kasih tanda panah merah, itu adalah Cape Horn, ya Amerika Selatan di bawah. Itu bagian pertemuan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Jadi anginnya akan ketemu lawan-lawanan. Ya, dia ada di situ sangat luar biasa, tapi dia tetap mau lewatin itu. Dan benar terjadi, di titik itu kapal ya hancur, ya. Tapi dia berusaha melewati badai itu, akhirnya dia bergeser ke Chile, ya, sebelah panah kiri yang saya kasih warna merah. Setahun kemudian dia betulin itu kapal selesai, dia balik lagi. Di titik itu juga lagi, kembali kedua kalinya, dihantam lagi dia angin, badai, dan dia hancur-hancuran, tapi akhirnya dia tembus, berhasil sampai di Inggris. Makanya judul dia adalah Once is Enough. Karena dua kali. Ada gak Bapak Ibu kalau ketemu badai, coba lagi yuk lewatin lagi badai itu. Ada gak? Ini orang sadis ya. Dalam arti dia memang luar biasa dia katakan makanya dapat. Tapi dia satu hal yang dia sampaikan. Guncangan badai itu nyata dan menakutkan dia bilang. Tapi apa dia bilang? Iman dia yang membuat dia yakin kapal dia pasti melewati. Badai Bapak Ibu dan saya nyata. Kita mengalami persoalan nyata. Tapi apakah kita punya iman bahwa kita bisa melewati? Covid betapa susahnya. Tapi semua akhirnya Bapak Ibu dan saya tetap ada di tempat ini ya. Karena Tuhan menyertai kita, amin. Nah seringkali kita belajar soal iman Bapak Ibu. Mungkin kita yang naik pesawat terbang. Ya. Jadi akhirnya saya cerita, orang yang ke Singapura walaupun pesawatnya cuma 1,5 jam, itu lagi kenceng-kencengnya badai. Ya, ke Hong Kong misalnya juga sama, 4 jam terbang, sama, belum yang sampai Eropa. Badai itu lagi luar biasa cuaca saat ini ya, begitu banyak kemarin typhoon lah dan segala macam, banyak sekali badai-badai yang membuat pesawat itu susah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada dalam pesawat itu, pertanyaan saya ketika badai datang, telepon siapa? Gak ada. Kenalan kita di dunia ini gak ada yang bisa bantuin kita waktu kita di atas kena badai. Yang kita bisa lakukan apa? Iman kita, betul? Nah hari ini yang kita mau belajar Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu dan saya kalau naik pesawat terbang, ingat nih waktu badai. Saya belajar nih Bapak Ibu, karena hampir tiap bulan saya 1-2 kali naik pesawat. Jadi saya mengalami banyak namanya badai yang sampai waduh udah gak karuan dah. Yang sampai kalau berpikir ini badai, buset dah, ini pesawat udah sampai goncangan udah kacau banget, udah kacau banget. Tapi sampai hari ini saya masih belajar. Dan terus Tuhan ingatkan saya. Dengan iman, walaupun ini badai, Tuhan pasti selamatkan saya. Amin. Karena itu yang harus kita pegang. Ya, makanya hari ini kita mau belajar wave. Walk in faith. Belajar berjalan dalam iman. Ini yang paling penting. Saudara dan saya tidak bisa kita hilangkan badai. Kita gak bisa bilang berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau saya mau sekarang berangkat dari sekarang Jakarta ke Bali. Tolong dong supaya gak ada badai. Gak bisa. Karena badai itu akan terjadi, ada. Pasti ada. Tapi bagaimana kita berjalan bersama Tuhan dengan iman kita. Ya, karena kita harus memutuskan kita mau berjalan bersama Tuhan dalam badai ini. Atau kita malah tidak. Ya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita berjalan dengan Tuhan dengan iman. Nah saya mulai baca firman Tuhan. Matius 14 ayat 24-33. Saya baca ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, angin sakal ini angin yang memang angin yang melawan arus. Jadi bukan angin yang angin kencang saja, tapi angin yang ngelawan.
Jadi kalau pesawat itu kenapa kadang-kadang kalau Bapak Ibu misalnya ke Bali, biasa 1,5 jam, bisa 1 jam 40 menit, delay 10 menit lamanya di atas. Karena apa? Karena lagi ada angin yang melawan. Tapi kadang-kadang bisa lebih cepat waktu kita balik dari Bali ke Jakarta, karena anginnya searah dengan pesawat sehingga mendorong. Tapi angin sakal ini angin yang melawan arus pastinya. Sudah kencang tapi melawan arus. Ya. Jadi melawan arus, membuat kita nggak bisa maju dengan lebih kencang. Dalam hidup kita sama nih. Kita lagi kerja, ya kita lagi usaha, kita lagi mengatur rumah tangga, tiba-tiba angin sakal datang. Kita maunya maju usahanya. Tapi tiba-tiba apa? Ada orang nipu kita. Ya. Kita mau maju usahanya, tiba-tiba kok sepi ya ekonomi dagangnya. Melawan. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita pasrah lalu kita merasa kok Tuhan gak tolong saya? Nah hari ini kita bicara belajar walk in faith, ya way-nya, belajar berjalan bersama Tuhan dengan iman. Seperti ceritanya dalam kisah ini. Saya lanjutkan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah sebelum ini Bapak harus tahu, di ayat 22, jadi mereka ini Tuhan Yesus habis ngasih mukjizat, kasih makan 5.000 orang. Ya. Lalu setelah itu terjadi semua sudah kenyang, sudah lebih 12 bakul, Tuhan suruh murid-muridnya, ayo naik ke perahu. Yesus katakan mendesak murid-muridnya segera naik perahu. Ya. Lalu Yesus naik ke atas bukit, jadi dia gak ikut di perahu nih. Sudah mendesak murid-muridnya naik perahu, Yesusnya naik ke bukit untuk apa? Berdoa seorang diri katanya dalam cerita ini. Jadi muridnya sudah naik perahu duluan. Makanya ketika jam 3 malam ya, jadi baru sekian jam, belum istilahnya berhari-hari, yang tadinya mereka habis merasakan mukjizatnya Tuhan. 5.000 orang dikasih makan ya dari 5 roti dan 2 ikan. Tiba-tiba mereka sekarang kena angin sakal. Lalu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi wajar orang yang sekarang yang ada di zaman itu bersama Yesus saja dia takut. Tapi kadang-kadang ketakutan kita membuat pikiran kita nggak lagi rasional. Dia harusnya melihat Tuhan tapi dia melihat hantu. Itu di pikirannya. Ya. Tetapi Tuhan mengajar kita bagaimana kita walk in faith, berjalan dengan iman kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Jadi kunci pertama Bapak Ibu, berjalan. Kita harus tenang. Tapi kenapa? Karena kata Tuhan, aku ini tenanglah karena ada Tuhan Yesus. Jadi berjalan dengan iman, tenanglah aku karena ada Tuhan Yesus. Kedua, jangan takut. Jadi formulanya dari Tuhan Yesus gampang sekali. Hati saudara ketika ketemu badai ekonomi atau badai secara tadi fisik, tenanglah karena ada Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Ya. Lalu Petrus berseru, ya. Ini Petrus nyuruh Tuhan nih. Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kadang-kadang kita dalam hidup kan sama nih. Tuhan, saya kok hancur hidup saya. Kalau engkau benar-benar ada, tolonglah aku. Kan sering ya, kalimat kita kurang lebih kayak begitu nih sama. Tuhan tolong dong, masa usaha saya begini? Masa karir saya hancur? Masa pendidikan saya hancur? Masa keluarga saya hancur? Tolong dong kalau engkau benar ada. Ya. Tapi Tuhan tuh begitu luar biasa kasih. Datanglah kata Tuhan. Lalu Petrus turun. Dan dia berjalan sempat di atas air ditulis. Ya. Mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah. Mulai lagi nih kata takut ya. Jadi seringkali Bapak Ibu kita fokus waktu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong dong usaha saya. Tuhan tolong dong pendidikan saya. Tuhan dong masalah kesehatan saya. Terus kita fokus sama Tuhan. Kita mendekat sama Tuhan. Karena Tuhan minta kita datang sama Tuhan. Tapi tiba-tiba ada bisikan, tiupan angin. Bisikannya apa? Dari orang-orang. Ke orang pintar aja. Orang pintar juga bisa itu nyembuhin. Di sana ada ahli loh. Kasih aja sesuatu, nanti jadi kaya. Bisikan itu membuat kita tadinya fokus sama Tuhan. Tiba-tiba kita tidak fokus lagi sama Tuhan. Tapi Petrus saat itu
ketika dia sudah itu mulailah dia tenggelam. Ya, lalu dia berteriak lagi, Tuhan tolonglah aku. Luar biasa ya Bapak Ibu. Waktu kita jatuh, datanglah sama Tuhan kembali. Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Dan Tuhan menolong dia. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Jadi ketika kita punya masalah badai hidup kita Bapak Ibu, datang sama Tuhan. Mungkin kita sempat bergeser, kita percaya hal-hal yang di luar Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, baliklah sama Tuhan. Mintalah kepada Tuhan tolong. Dan Tuhan ingatkan kita. Ya, waktu Tuhan mengulurkan memegang tangan Petrus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi yang ketiga, tenanglah, jangan takut. Yang ketiga, percaya. Jadi kita harus percaya. Tapi yang paling juga penting Bapak Ibu, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi mereka melangkah, naik ke perahu baru reda. Seringkali firman Tuhan kita tahu, kita ngerti, tapi sampai di sini doang. Atau sampai di sini doang. Tapi melangkah mah gak berani. Kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi sampai di sini doang kita tahu Tuhan mau nolong saya. Tapi kita tidak pernah mau melangkah dengan iman. Jadi hari ini Tuhan mengajar kita lewat firman Tuhan. Masuk ke perahu, angin reda. Dan yang paling bagian terakhir Bapak Ibu dibahas. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, kadang-kadang kita suka lupa nih. Sudah punya badai, persoalan, ditolong Tuhan, selesai. Habis itu apa? Lupa, gak pernah bersyukur menyembah Tuhan. 10 orang yang disembuhkan, berapa yang balik? 1. 9-nya kemana? Gak tahu. Yang 1 dia tetap bersyukur sama Tuhan. Jadi hari ini ke Bapak Ibu dan saya belajar, kalau kita punya persoalan dan persoalan itu sudah selesai, datang sama Tuhan untuk menyembah, bersyukur sama Tuhan. Amin. Jadi ini adalah bagian pertama dan kita ingat kisah tentang Abraham juga. Soal melangkah. Berjalan dalam iman berarti melangkah meski kita belum lihat hasilnya. Jadi waktu Abraham disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Ini kota Ur Kasdim ini kota yang maju, peradabannya luar biasa, perkembangannya hebat luar biasa. Cuma mereka menyembah berhala. Lalu disuruh keluar dari Ur Kasdim. Apakah Abraham tidak melangkah? Melangkah. Apakah dia tahu hasilnya kemana? Enggak tahu. Belum ada Google Maps-nya disuruh kemana. Dia belum tahu. Pindah kemana nih? Enggak tahu. Tapi keluarlah dari Ur Kasdim. Dan kedua, waktu dia berpisah dengan Lot, dia paman, Lot keponakan. Tapi yang luar biasa apa? Suruh Lot pilih dulu. Kemana Lot mau pilih? Terus Lot lihat, ini padang gurun hijau. Mungkin si Lot lihat, sebelah sana gersang. Makanya Lot pilih ke kiri. Padahal itu jadi Sodom dan Gomora. Tapi Abraham luar biasa. Dia kasih Lot pilih dulu. Karena apa? Karena apapun yang dia langkah, dia tahu. Walaupun gersang jadi padang hijau. Amin. Jadi kita hidup jadi anak Tuhan. Jangan pernah khawatir. Apapun langkah kita. Enggak harus merasa, kok dia curang ya. Saya dicurangi ya. Gak usah khawatir. Kalau Tuhan beserta kita, padang gurunnya jadi padang hijau. Seperti Abraham. Yang pasti yang harus kita lakukan apa? Berjalan melangkah. Melangkah dengan iman. Walaupun kita belum tahu hasilnya. Jadi gelombang tidak pernah menentukan akhir perjalanan kita. Jadi kalau kita punya badai, tidak menentukan akhir perjalanan Bapak Ibu dan saya. Tapi justru di situ kita bisa melihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan lebih jelas. Amin. Yang kedua, bicara soal anchor, A-nya. Ya, wave, jadi karena yang kedua, A. Anchor in Christ. Saudara, jangkar ini sesuatu alat, sesuatu tools yang membuat perahu itu jadi stabil dan aman. Jadi waktu dia mau berlabuh pun dia harus turunkan jangkar. Supaya apa? Supaya kapal tetap diam. Waktu di tengah badai pun di tengah laut, ketika laut bergelora, dia turunkan jangkar supaya tidak terseret dengan lebih jauh. Jangkar itu menyelamatkan posisi si perahu. Bentuknya enggak sebesar perahu. Saudara, kita punya jangkar hidupnya kita, Tuhan Yesus. Amin. Perahu tanpa jangkar habis, selesai di bawah ombak sana sini. Hidup kita tanpa Tuhan Yesus juga sama. Tapi pengharapan itu seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kasih lihat kita. Pengharapan itu adalah apa disebutnya? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
Jadi jadi jangkar ini sebuah pengharapan kita sama Tuhan. Tapi perikop Bapak Ibu kalau baca Ibrani 6 ayat 19 di awal-awal, Ibrani ini mengajarkan bagaimana kedewasaan rohani. Jadi Bapak Ibu diajarkan di sana kalau baca dari ayat 1 bicara bagaimana kedewasaan rohani sampai ke arah pengharapan. Di situ belajar bagaimana seorang harus naik level imannya. Pengharapannya harus naik level. Tadi gereja ini luar biasa, berkembang, ya, bertumbuh dan itu yang harus dilakukan. Banyak gereja tutup di Eropa, berganti bahkan menjadi ya ibadah agama seberang. Kenapa? Karena monoton, karena nggak mau berkembang. Gerejanya jadi rutinitas. Yang penting orang datang, mungkin kasih persembahan, selesai. Sudah nggak peduli. Tapi gereja harus berkembang, karena iman kita pun pengharapan kita harus berkembang. Amin. Kita jadi jemaat Tuhan pun sama Bapak Ibu. Saya nggak ada titipan sponsor dari hamba Bapak Abad dan Ibu gitu ya, nggak ada. Tapi Bapak kalau bicara soal contoh misalnya, kita ini diberkati ya. Orang kayak mau ke resepsi undangan, saya nggak tahu pernah cerita atau enggak di sini. Kalau saya terima undangan nih Bapak Ibu ya, undangannya berupa 1 lembar pakai plastik saya lihat. Oh di mana? Oh ada di misalnya di daerah Cipete gitu ya, rumah. Oh ya udah. Saya terima undangan lagi yang kedua. Wah bentuknya kartu, bagus. Oh di mana? Oh Hotel Mercure. Yang ketiga, saya pernah dapat undangan. Saya buka kotaknya. Waduh, ada handuknya. Wah ada pernak-perniknya. Jadi undangan doang nih. Terus dibuka undangan begitu dibuka, wah ada lagunya, ada layarnya. Terus undangannya di mana? Oh di Hotel Bintang 5. Terus pertanyaannya nih Bapak Ibu ya. Waktu saya cek nih undangannya, saya agak sedikit kepo. Ini berapa sih? Jadi 1 undangan aja itu kalau mereka beli bisa 2 juta rupiah, undangannya aja. Pertanyaannya Bapak Ibu kalau saya diundang, 3 undangan tadi, mana yang saya kasih besar? Pasti yang terakhir, karena nggak enak hati. Undangannya udah 2 juta, masa saya kasih 100.000? Pasti mikirnya begitu, betul gak sih? Secara logika kita mikir begitu. Bukan saya mengecilkan, enggak, ini saya ngomong logika dulu. Gereja Tuhan, Bapak Ibu datang. Undangannya mahal loh. Ini gereja Tuhan. Masa kita gak bisa datang kasih Tuhan yang terbaik? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Berikan yang terbaik karena itulah kita naik level. Ya, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk saya pribadi dan lain-lain. Nah hari ini kita belajar pengharapan. Ada 2 hal poinnya Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Apa sih yang harus kita lakukan jika kita berharap sama Tuhan? Saya ingat kisah cerita tentang Raja Daud. Di dalam keluh kesahnya, ya, dia curhat sama Tuhan. Kalau saudara berharap sama Tuhan, poin pertama adalah paling gampang, curhatlah sama Tuhan. Jangan sama yang lain dulu. Curhat sama Tuhan, kenapa? Karena dialah perlindungan kita, keselamatan kita, batu kekuatan kita, gunung batu kekuatan kita. Curhatnya sama Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Banyak kita begitu punya persoalan, utang segala macam yang kita ingat siapa? Siapa yang bisa nolongin saya supaya utang saya ditutupin? Waktu kita punya masalah sakit, siapa ya obat dokter yang bisa sembuhin saya? Rumah sakit mana yang paling saya cocok untuk mengobati saya? Waktu saya punya masalah hukum, saya cuma pikir siapa ya orang pengacara yang hebat yang bisa nolongin saya? Tapi kita sesungguhnya setiap kali lupa. Yang pertama kita lakukan apa? Sama Tuhan dulu. Curhatlah sama Tuhan. Posisi kita sama ketika kita naik pesawat terbang. Bapak Ibu dan saya tidak bisa apa-apa kalau begitu ada badai. Gak bisa telepon pengacara, gak bisa telepon dokter, gak bisa telepon siapapun. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Doa sama Tuhan. Jadi memberikan kita curahan hati kita berdoa sama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, menantilah dengan sabar. Nantilah dengan sabar. Kisah Abraham 75 tahun, kamu akan punya anak. Abraham udah usia 75. 80 tahun enggak punya anak. 85 enggak punya anak juga. 90 enggak, 95 enggak, 99 enggak. Berapa umurnya? 100 tahun baru dia punya anak. Menanti dengan sabar enggak? Bukan hanya sabar, imannya luar biasa. Usia dia 100, Sarah 90 tahun. Bayangkan, dia menanti 25 tahun bersama Sarah. Dan akhirnya mereka menanti dengan sabar dan janji Tuhan dipenuhi. Jadi pengharapan kita sama Tuhan, pertama curhatlah sama Tuhan. Kedua, nantikanlah dengan sabar tapi dengan iman. Amin. Jadi itulah patokan kita bagaimana kita punya jangkar sama Tuhan. Karena fokusnya kita bukan lagi sama badainya, tapi fokusnya kita sama jangkarnya.
pengharapannya sama Tuhan. Ya, saya kasih quote di sini. Bagaimana untuk kita bisa merasakan bagaimana kekuatan kasih pengharapan jangkarnya Tuhan. Saudara harus merasakan badai. Itu yang harus kita lakukan. Akhirnya kita menemukan. Kadang-kadang Tuhan lakukan apa? Badai apa? Supaya attention kita ada. Selama ini kita berpikir aman-aman saja. Nggak pernah kita ingat Tuhan lagi. Ke gereja juga sama saja tadi, cuma rutinitas. Nggak pernah kita ingat Tuhan. Bekerja kita merasa sudah sukses. Usaha saya berhasil. Saya sehat-sehat aja. Tapi badai itu terjadi karena attention Tuhan mau. Attention. Perhatian dari kita. Sehingga kita apa? Oh, dia adalah penyelamatnya kita. Yang ketiga Bapak Ibu. V, ya, victory. Kemenangan mengatasi badai. Ya, ini yang ketiga. Cerita dari tentang Paulus sekarang. Saudara Paulus waktu dia di penjara lalu dia dibawa nih, ya. Perahu dan segala macam, cerita singkat ceritanya kena badai, kena segala macam. Akhirnya sampai dia tibalah di Lasea. Disebutnya pelabuhan indah ya, tapi di sana. Sampai di sana si Paulus bilang sama orang-orang, udah ini akan badai, kita mengalami kesukaran, kita tetap di sini dulu. Tapi terjadi apa? Mereka lebih percaya nakoda jurumudinya. Angin sepoi-sepoi kok, nggak ada badai. Mereka tetap jalan. Ya karena Paulus tahanan, dia harus ikut. Mereka berpikir menuju Phoenix. Yang cuma garisnya sama-sama di pinggir pantai. Dan angin sepoi-sepoi. Tapi begitu mereka mendekati Phoenix. Tiba-tiba datanglah badai. Membawa mereka kemana? Ke pulau namanya Kauda. Saudara, apa yang terjadi dalam kisah para rasul kita baca di sini. Saya ini nggak kelihatan tadi, sorry belum saya revisi. Tapi dalam cerita ini Bapak Ibu, malaikat Tuhan datang kepada Paulus ya dalam cerita tadi. Dan malaikat Tuhan berkata begini, saya bacakan di sini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, ya, lalu lanjutannya. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar." Jadi Saudara, apapun yang direncanakan kita manusia, mereka pikir Phoenix, dibawalah ke Kauda. Sampai di Kauda kalau baca cerita lagi, wah sampai akhirnya mereka bisa berhasil keluar dari badai. Tapi apapun itu kata Tuhan, rencana manusia boleh jadi rencana manusia. Tapi Tuhan punya maksud. Karena Tuhan mau dia menghadap kaisar. Engkau harus menghadap kaisar. Dan ini paling penting nih Bapak Ibu. Bagaimana kita menang atas badai. Dikatakan begini, sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau, karena si Paulus. Jadi menang atas kita, atas badai, karena kasih karunia Tuhan. Bukan kekuatan kita. Kalau Bapak Ibu menang atas persoalan, Bapak Ibu menang atas sakit penyakit, menang atas segala ekonomi, menang atas segala apapun persoalan. Percayalah itu karena kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi? Anak-anak nakoda di kapal, mereka berpikir, mereka keluar dari perahu. Paulus bilang, begitu mereka keluar dari perahu ini, maka mereka tidak akan selamat. Dan terjadi mereka tidak selamat. Jadi seringkali Bapak Ibu, terimalah kasih karunia Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan. Di luar itu, kita juga gak akan selamat. Nah ini bicara soal kemenangan. Tapi kadang-kadang Saudara badai, bukan bicara soal menghukum seperti seorang Yunus. Karena Tuhan kasih kita badai, untuk apa? Untuk kita didisiplinkan. Karena Bapak Ibu dan saya seringkali mungkin kita punya plannya A, tapi Tuhan bilang enggak, plannya B. Yunus enggak mau dia ke Niniwe, dia enggak mau bikin itu orang bertobat, dia pengen Tuhan hukum. Dia kaburlah sampai ke Tarsis. Itu jaraknya 4.000 kilometer, naik perahu 6 hari. Ya, naik pesawat terbang sekarang 4,5 jam kira-kira. Kurang lebih. Bayangkan, Yunus berpikir, udah jauh lah Tuhan. Di saat zaman itu gak ada pesawat terbang. Udah jauh sekali 6 hari naik kapal, itu pun naik kapal. Bisa lu ikan besar balikin dia lagi. Jadi kadang-kadang kita Bapak Ibu punya planning apapun. Ingat, kalau kita ketemu badai, belum tentu badai itu kayak hukuman buat kita. Mungkin Tuhan ingin geser apa yang kita pikirkan, bukan pikirannya Tuhan.
Apa yang kita rencanakan bukan rencananya Tuhan. Jadi kita menang atas sebuah badai. Karena apa? Karena Tuhan juga mau pakai badai itu untuk mendisiplin kita. Jadi kemenangan saat badai menghilang, ya, kemenangan bukan saat badai menghilang, tapi saat Yesus itu berdiri lebih tinggi dari badai dalam hidupnya kita. Ya, 3 menit terakhir, encounter His presence, yang terakhir. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan. Ini yang paling penting nih Bapak, bagian terakhir. Saya nggak bacakan karena udah ini ya, tapi intinya bercerita dari ini kita tahu semuanya. Mereka bertolak lagi ke seberang, Tuhan ajak. Yesus berkata kepada mereka, mari bertolak ke seberang. Lalu setelah bertolak ke seberang, datanglah taufan, tapi Tuhan tidur. Jadi kalau gitu ya, murid-muridnya panik. Guru, kenapa engkau tidur? Ini gitu, ini badai ini. Tuhan Yesus katakan, diam, tenanglah, maka tenang gitu ya. Tapi message-nya yang disampaikan dalam perikop ini adalah begini Bapak Ibu. Di perahu itu mereka bersama Yesus. Mereka tahu Yesus udah ngelakukan mukjizat. Yesus itu Tuhan. Tapi mereka merasa apa? Soalnya Yesus tuh gak ada. Yesus tuh kayak gak ada powernya. Sama Bapak Ibu. Coba kita kadang-kadang. Jangan ya lamar kerja hari Selasa. Nanti kamu bakal gak diterima. Kerjanya gak panjang. Jangan nikahin anak nih. Yang usia mungkin sionya apa? Oh dia sio anjing. Dia sio babi. Gak cocok. Oh jangan nih bintangnya Sagittarius. Itu dia Capricorn gak cocok. Oh jangan nih orang Chinese. Karena mau Imlek. Abis Imlek saja. Oh jangan buka nih toko karena ngadepnya salah. Oh jangan punya rumah, belakangnya sempit, nanti rezekinya hilang. Kita seolah jadi orang-orang Kristen, gak pernah sadar bahwa Tuhan tuh ada bersama-sama kita loh. Di dalam apa? Di dalam rumahnya kita, di dalam pekerjaannya kita, di dalam usahanya kita, di dalam kampusnya kita, Tuhan ada. Makanya jangan pernah takut. Orang punya toko, pasang kucing. Bukan pajangan, tapi malah supaya apa? Kalau pasang kucing ngarikan rezeki. Kita mulai berpikir, presence-nya Tuhan gak ada. Padahal Tuhan ada. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar. Seperti seorang John Kim, ya, di kesaksian terakhir. Seorang Korea juga kebetulan investor. Tapi dia luar biasa Bapak Ibu. Dia hancur gak punya uang. Tapi tiba-tiba saat itu dia bilang, dia belajar. Bagaimana punya iman, punya pengharapan yang harus dia masuk dalam bisnisnya dia. Dan mulailah dia berkembang, mulailah dia bertumbuh. Encounter His presence. Bapak Ibu dan saya harus menyadari bahwa Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Gak pernah Tuhan janjikan, ikut Tuhan Anda kaya, ikut Tuhan Anda akan tetap sehat, ikut Tuhan Anda akan makmur, ikut Tuhan akan jadi milioner. Enggak. Tapi Tuhan membentuk kita lewat badai, lewat wave, gelombang. Walaupun gak langit selalu biru, tapi tangannya gak pernah meninggalkan kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.